Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa program profesi Nurse Stikes Mataram tahun angkatan 15. Di sini kami akan menyampaikan tentang program diet bagi pasien-pasien dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi. Di sini yang kami sampaikan adalah bagaimana sih cara mengatur makanan bagi orang-orang yang terkena hipertensi atau tekanan darah tinggi. Terus apa sih makanan-makanan yang harus dihindari dan bagaimana cara pengolahannya? Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada saudara saya, teman-teman saya, kepada Muhammad Arif Sugiarto, Nusa Putri, dan Yolanda Putri Martika. Waktu dan tempatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Perkenalkan, nama saya Arif Sugiarto dari Stikes Mataram. Di sini saya akan memberitahu bagaimana cara mengatur diet untuk ibu-ibu, bapak-bapak yang mengalami hipertensi atau darah tinggi ya. Yang pertama, ibu-ibu bisa menambahkan gula merah, bawang merah atau bawang putih, jahe atau kencur. Ini di sini tujuannya untuk mengurangi agar masakan ibu-ibu tidak terasa hambar dan jadi dikomplain oleh suami ibu. Oke. Yang kedua, penggunaan garam yang biasanya satu hari itu bisa sekitar 5 sendok makan atau bisa lebih dari 5 sendok makan mungkin. Ibu-ibu bisa mencoba menguranginya menjadi 1 sendok teh. Ingat, 1 sendok teh saja ibu-ibu, bapak-bapak. Dan yang kedua, ibu-ibu harus memperbanyak mengkonsumsi buah-buahan yang banyak mengandung kalium seperti pisang, apel, jeruk nipis, susu, keju. Dan ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengurangi makanan-makanan yang banyak mengandung lemak. Iya, lemak. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nusa Putri, mahasiswa profesi dari Stikes Mataram. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang diet tekanan darah tinggi. Di sini saya akan menjelaskan yaitu cara menghindari makanan agar tidak terjadi hipertensi akut atau tekanan darah tinggi. Di sini ibu-ibu ya bisa menghindari yaitu makan makanan seperti minyak yang berlebihan ataupun otak ginjal atau paru. Yang kedua itu misalkan ya ibu-ibu ini kan mungkin mengonsumsi ya garam natrium yang berlebihan seperti yang berada pada biskuit, keripik ataupun makanan kering lainnya. Sebenarnya harus dihindari makanan seperti itu Bu ya. Yang ketiga itu misalkan ibu-ibu di sini makan ikan ya, makan ikan sarden yang kaleng itu tidak bisa untuk dilakukan, tidak boleh, maka dihindari Bu ya makan makanan seperti itu, makanan yang berkaleng atau soft drink atau minuman yang bersoda seperti itu. Yang ketiga itu misalkan ibu-ibu di sini masak ikan ataupun sayur ibu-ibu ya, makannya itu cuma sekali saja, tidak boleh dipanaskan atau dimakan ulang seperti itu. Terus yang kelima itu minum susu atau minuman bersoda yang full cream itu tidak dianjurkan untuk dimakan, mohon dihindari. Terus yang protein hewani yang tinggi kolesterol yang berada pada seperti sapi merah ataupun kambing itu tidak, ataupun mohon dikurangin Bu ibu-ibu ya, seperti itu. Mungkin di sini adakah ibu-ibu yang mengonsumsi kopi ataupun minuman yang beralkohol, seperti itu dihindari Bu. Seperti itu, terima kasih. Baiklah, perkenalkan nama saya Wanda Putri Martika. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan bagaimana cara mengkonsumsi makanan yang mengandung garam seperti ikan asin atau margarin.
Nah, yang dimana kita tahu ikan asin dan margarin ini mengandung garam tinggi sehingga tidak bisa dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Bagaimana caranya? Yang pertama, untuk ikan asin. Ikan asin yang kita tahu namanya aja ikan asin kan, berarti ikan asin tersebut sangat tinggi kandungan garamnya. Bagaimana cara pengolahannya? Yang pertama, ikan asin dapat dicuci atau direndam terlebih dahulu. Apabila setelah dicuci atau direndam, otomatis kadar garam yang ada pada ikan asin akan berkurang. Terus yang kedua, margarin. Cara pengolahan margarin apabila ingin dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Yang pertama, margarin dapat dicampurkan dengan air putih sebanyak 250 sampai dengan 300 mg air. Setelah itu setelah dicampurkan margarin dengan air, margarin bisa dipanaskan atau dididihkan di kompor, sehingga kadar garam yang ada pada margarin akan tercampur pada air tersebut. Setelah dididihkan, margarin dimasukkan kembali ke wadah dan dimasukkan ke dalam kulkas. Yang kita tahu di mana margarin setelah dipanaskan akan cair, setelah suhunya normal, margarin akan padat kembali. Jadi margarin yang padat itu bisa dikonsumsi kembali karena kadar garamnya sudah bercampur dengan air yang telah dicampurkan tadi. Jadi mungkin itu saja penjelasan yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muhammad Arif Sugiarto, Nunung Fitri, dan Wanda Putri Mantika yang telah menyampaikan materi tentang diet hipertensinya. Di sini kalau misalnya ada pertanyaan, bisa di kolom komentar. Jangan lupa like dan share kalau misalnya Anda merasa berguna tentang video ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.